Om Swastiastu. Kami dari kelompok 2. Di video ini kami akan menjelaskan bagian yang kedua dari Sabdasana, yaitu Wesisika Dasana. Tapi sebelum itu, perkenalkan, nama saya Gusti Ayu Agung Tunggadewi dengan nomor absen 8 dari kelas 11 P3. Dengan saya Kadek Diantari nomor absen 22 dari kelas 11 P3. Dengan saya Anagung Gede Anjas Prasista, nomor absen 1 dari kelas 11 P3. Saya Gusti Ngurah Menyingkat Sanjaya, nomor absen 12 dari kelas 11 P3. Nama saya Iwayan Rusdinata, nomor absen 20, kelas 11 P3. Saya Imadiana Dari Putra, nomor absen 16, kelas 11 P3. Saya Putu Kusuma Pranjana Putra, nomor absen 41 dari kelas 11 P3. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu Sabdasana. Sabdasana dari istilah katanya yaitu dari penglihatan atau pandangan tentang kebenaran. Lalu apa sih tujuan dari Sabdasana tersebut? Tujuannya untuk mengungkapkan nilai-nilai kebenaran tentang sumber Weda. Bagian yang kedua dari Sabdasana yaitu Wesisika Dasana. Ajaran ini memiliki pandangan tentang terlepasnya diri kita dari awidya atau kebodohan, dari berbagai kategori atau padarta demi memperoleh pengetahuan yang benar. Wesisika Dasana ini menerima dua sumber pengetahuan dari Nyaya Dasana. Yang pertama dari pengamatan atau prakyasa, yang kedua dari kesimpulan atau anumana. Terdapat 7 kategori atau 7 padarta dari Wesisika Dasana ini. 6 kategori itu merupakan karya dari Resi Kanada, dan satunya lagi merupakan karya dari pemikiran berikutnya. Berikut adalah 7 kategori atau 7 padarta yang akan kami jelaskan. Padarta atau kategori yang pertama adalah substansi atau dravya. Maksudnya, bahwa suatu benda bereksistensi jika memiliki suatu kualitas atau tindakan. Terdapat 9 substansi, yaitu tanah atau pertiwi, air atau api atau teja, udara atau bayu, eter atau akasa, waktu atau kala, ruang, roh atau jiwa, dan yang terakhir pikiran atau manas. Nah, substansi tersebut bersifat nyata dan kekal. Untuk substansi udara, waktu, dan akasa bersifat tidak terbatas. 9 substansi tersebut menjadi pembentuk jagat raya, dan isi substansi tersebut menjadi hukum untuk semua makhluk, baik fisik dan rohani. Selanjutnya ada padarta yang kedua, yaitu kualitas atau guna. Kualitas atau guna merupakan suatu yang berwujud dari suatu substansi. Terdapat 24 jenis kualitas. Yang pertama ada warna atau rupa, yang kedua ada perasaan atau rasa, yang ketiga ada bau atau gadha, yang keempat ada sentuhan atau sparsa, yang kelima ada suara atau sabda, yang keenam ada hitungan atau sakya, yang ketujuh ada jarak atau parimana, yang kedelapan ada penerangan atau paratwa, yang kesembilan ada persatuan atau samyoga, yang ke-10 ada tidak terbagi atau wibaga, yang ke-11 ada sedikit atau paratwa, yang ke-12 ada dekat atau aparatwa, yang ke-13 ada budi atau pengetahuan, yang ke-14 ada kesenangan atau suka, yang ke-15 ada kesedihan atau duka, yang ke-16 ada keinginan atau ica, yang ke-17 ada keseganan atau duesna, yang ke-18 ada usaha atau prayatna, yang ke-19 ada keberatan atau gurutwa, yang ke-20 ada keadaan cair atau drawatwa, yang ke-21 ada dalam atau setna, yang ke-22 ada kecenderungan atau samkara, yang ke-23 ada kebijakan atau dharma, yang ke-24 ada tanpa kebijakan atau adharma. Selanjutnya yaitu kategori ketiga, yaitu aktivitas atau karma, yaitu perilaku baik pikiran, perbuatan ataupun perkataan. Dalam aktivitas atau karma ini membahas 5 hal, yaitu yang pertama utsapana, yaitu gerakan melempar ke atas. Lalu kedua awak sepana, yaitu gerakan melempar ke bawah. Lalu awak akun cana, yaitu gerakan yang menimbulkan goncangan. Lalu prasarana, yaitu gerakan yang menimbulkan perluasan. Lalu prasarana, yaitu bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya. Semua perilaku ini dapat dirasakan, dilihat ataupun dipahami, terutama gerakan yang dilakukan di dalam pikiran. Di sini saya akan menjelaskan kategori keempat dari sifat umum atau samanya,
ia kekal atau nitya dan nyata. Akan tetapi, terdapat keterkaitan antara individu-individu yang ada. Nah, di sini ada 3 jenis sifat umum atas namanya. Yang pertama adalah para, adalah sifat umum yang lebih tinggi. Dan yang kedua ada apara, adalah sifat umum yang lebih rendah. Dan yang ketiga ada para-para, adalah sifat umum yang menengah. Kategori kelima, keistimewaan visesa adalah kategori yang keadaannya berbeda antara satu dengan yang lain. Melalui visesa kita dapat mengetahui keunikan masing-masing. Dengan melihat keistimewaannya, maka kita dapat membedakan jenis dan sifat dari setiap benda. Kategori yang keenam atau padata yang keenam yaitu tentang pelekatan atau samawaya. Ialah hubungan yang kekal tentang masing-masing bagian dari suatu benda. Hubungan ini disebabkan karena adanya satu gerakan, yang kedua adanya kualitas, yang ketiga adanya sifat umum dari benda itu sendiri. Kategori ketujuh, ada ketidakadaan atau abarwo. Itu bukanlah suatu penyangkalan atas adanya sesuatu. Ada 2 jenis abarwo, yakni samsaraga bawo adalah ketidakadaan suatu substansi di suatu tempat. Dan yang kedua ada anyonya bawo adalah tidak adanya hubungan antara benda yang satu dengan yang lain. Nah, itu dia penjelasan video dari kami. Kami ucapkan terima kasih dan kami tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.